Beberapa faedah dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu pada hadis yang ke-19. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang wasiat atau wejangan Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas yang kala itu beliau masih kecil. Dan wejangan tersebut meskipun disampaikan kepada anak kecil yang beliau adalah Abdullah bin Abbas, namun isi dari wejangan tersebut sangat kita butuhkan. Bahkan itu adalah wejangan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan kehidupan kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan beberapa pelajaran, di antaranya tentang kewajiban menjaga batasan-batasan Allah, yaitu syariat Allah Ta'ala, yaitu kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang dari situ kemudian Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal, bahkan lebih baik kepada kita, balasan yang bentuk balasan yang hampir sama, sebagaimana kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan bentuk amalnya. Maka Allah Ta'ala menjaga kita sebagaimana kita menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada kita, baik penjagaan dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, dalam perkara-perkara duniawi yang kita lalui, dan terlebih lagi adalah penjagaan dalam masalah agama. Penjagaan dalam masalah agama termasuk juga penjagaan terhadap anak keturunan kita ataupun harta-harta yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala sesuai dengan seberapa besar, seberapa jauh kita menjaga batasan ataupun syariat Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kuat di dalam menjaga syariat Allah Ta'ala tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan yang lebih besar kepada kita. Kemudian di antara faedah yang kita dapatkan, yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu berkaitan dengan tauhid, yaitu tentang masalah meminta-minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada makhluk. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang ini juga berlaku bagi kita, yaitu apabila kita meminta sesuatu, maka hendaknya jangan meminta kepada makhluk, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita terangkan pula bahwasanya semua kebutuhan kita itu ada di tangan Allah. Maka jangan sungkan-sungkan di dalam meminta Allah Ta'ala. Sampai pun perkara yang kita anggap remeh, maka sungguh kalau tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan bisa kita laksanakan, tidak akan bisa kita dapatkan. Maka disampaikan kemarin bahwasanya disebutkan Nabi SAW mengatakan hendaknya salah seorang di antara kalian itu terus meminta kepada Allah tentang hajat-hajatnya, seluruh hajatnya, sampai pun apabila sendal dia itu putus, maka hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berkaitan dengan itu pula, dan ini adalah faedah yang akan kita bacakan dan kita terangkan pada malam hari ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Kita akan membaca atau menjelaskan tentang faedah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali harus kita fahami, harus kita sadari adalah bahwasanya sesungguhnya kita sebagai manusia, bahkan seluruh manusia adalah makhluk-makhluk yang lemah. Makhluk-makhluk yang lemah. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan yang baik, tidak pula bisa meninggalkan keburukan
kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala dialah yang maha kuat, ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah taala yang memberikan kemudahan kepada segala kebaikan. Maka dengan dasar ini, maka seandainya kita ingin mendapatkan sebuah kebaikan atau ingin menghindari sebuah madarat, sebuah keburukan, maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bersandar kepada kemampuan kita sendiri, karena pada hakikatnya seorang manusia itu lemah. Jangan pula bersandar kepada orang lain, karena mereka, orang lain sama dengan kita, makhluk Allah Ta'ala yang juga lemah, yang mereka juga masih membutuhkan seperti kita. Namun hendaknya kita bersandar kepada Zat yang maha kuat, yang memberikan kekuatan kepada makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memberikan tuntunan kepada kita ketika kita ingin melakukan sebuah usaha apapun itu yang bermanfaat bagi kita, maka hendaknya kita tidak lepas dari memohon pertolongan kepada Allah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini bisa kita katakan sebagai pokok dari kaidah di dalam kita melakukan sebuah usaha yang bermanfaat bagi kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Ya. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ya. Dari kalimat ini kita bisa mengambil faedah. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam usaha kita. Yang pertama adalah hendaknya yang kita cari adalah yang bermanfaat bagi kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah di dalam mendapatkan yang bermanfaat bagimu. Jadi jangan kita cari sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang berbahaya, madarat. Jangan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang mana saja perkara-perkara yang manfaat atau maslahat dan mana saja perkara-perkara yang madarat atau berbahaya bagi kita, yaitu dengan syariatnya ini. Sehingga kaidahnya sebagaimana diterangkan para ulama, perkara yang bermanfaat, perkara yang maslahat adalah yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang maslahat, itulah yang manfaat dalam semua perkara, ya. Ini bisa kita gunakan dalam semua perkara, bahwa semua yang manfaat pada hakikatnya adalah yang sesuai dengan syariat, ya. Seperti misalnya seseorang sedang berjual beli. Pada asalnya jual beli itu kan manfaat bagi kita, ya, untuk mendapatkan harta, mengumpulkan harta. Tapi kalau jual beli tersebut mengandung perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, mungkin jual belinya itu ada ghararnya, ada tipunya, ya, atau jual belinya itu mengandung unsur menzalimi orang lain, ya, atau dia melakukan usaha jual beli yang mengandung unsur riba, ya. Ini semua perkara-perkara yang orang memandangnya itu manfaat, tetapi apabila ditinjau dari sisi syariat, ternyata apa? Ini menimbulkan madarat. Bahkan madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya, ya kan? Madaratnya adalah dia melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala walaupun dia mendapatkan manfaat berupa harta benda, ya kan? Jadi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka sekali lagi, dalam kita berusaha melakukan sebuah perbuatan, yang pertama harus kita perhatikan yang akan kita lakukan ini apakah bermanfaat atau tidak, ya. Dan bagaimana timbangannya? Timbangannya adalah kita melihat dari sisi syariat. Kita tinjau dari sisi syariat. Dan ini tentu saja
membutuhkan ilmu, kita giat di dalam menuntut ilmu agama ini. Kita harus mempelajari agama ini agar kita mengetahui mana perkara-perkara yang manfaat untuk kita lakukan, mana perkara-perkara yang madarat untuk kita tinggalkan. Setelah kita mengetahui ini sebuah manfaat dan kita yakin karena sudah ditunjang, sudah ditopang oleh syariat ini, maka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah tahu itu manfaat, ihris, semangatlah dalam meraihnya. Jadi kita punya azam, tekad untuk mendapatkannya, ya kan? Untuk mendapatkannya. Dan dalam meraihnya tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan bersandar dengan kemampuan sendiri. Jangan bersandar dengan usaha kita sendiri. Jenengan mungkin ini dalam sisi berdagang, ya, dalam perdagangan sudah mengenyam pendidikan tentang perdagangan itu beberapa tahun lamanya, seakan-akan sudah menjadi ahli, ya kan? Atau jenengan yang sudah jual beli di pasar bertahun-tahun, sudah pengalaman, sudah punya kemampuan, sudah punya pengalaman, ya. Maka ketahuilah bahwasanya pengalaman ataupun kemampuan ini, ya, jangan dijadikan sandaran. Jangan mentang-mentang saya itu sudah mengenyam pendidikan ekonomi misalkan selama bertahun-tahun, atau pengalaman saya berdagang selama bertahun-tahun seperti ini, terus bersandar dengan apa? Kemampuannya sendiri. Jangan. Tetap kita harus apa? Isti'anah billah. Harus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang bertahun-tahun pengalaman, ya kan? Suatu saat ternyata tiba-tiba apa? Anjlok dagangannya anjlok. Kemudian tidak hanya itu, dia berubah menjadi bangkrut. Auzubillahi min dzalik, ya kan? Artinya apa? Allah tabaraka wa taala sangat berkuasa kepada manusia, kepada segala sesuatu, termasuk untuk menjadikan manusia itu dengan kemampuannya itu menjadi lemah, ya kan? Atau menjadikan apa yang didapatkan oleh manusia itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau harapan dia. Ini Allah Ta'ala mampu, sangat mampu sekali. Maka yang menjadi sandaran kita janganlah perbuatan kita, janganlah kemampuan kita, tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasta'in billah wala ta'jas. Dan janganlah kamu bersikap lemah. Artinya ketika kita berusaha melakukan suatu amalan, suatu usaha, sudah kita melakukannya dengan cara yang terbaik, ya, kemudian kita sudah beristi'anah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, jangan kemudian kita ngelokro di tengah jalan, putus asa, ya, putus asa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis itu selanjutnya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, maka jangan kamu katakan seandainya demikian mestinya akan demikian. Jangan berkata seperti itu. Artinya apa? Kalau sudah suatu usaha yang kita lakukan maksimal, kita juga sudah isti'anah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, kemudian kok hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali harus ridho menerima apa yang Allah takdirkan. Karena segala sesuatu itu ada di tangan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mentakdirkan itu semua pasti ada hikmahnya. Ya. Jadi sangat penting sekali bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam semua apa yang akan kita lakukan, terutama dalam perkara yang paling penting dalam hidup kita, yaitu apa? Perkara yang paling penting dalam hidup kita apa? Ibadah. Nah, sahih. Yaitu dalam hal ibadah kita harus minta pertolongan kepada Allah, ya. Makanya Allah Ta'ala menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kalau tadi saya contohkan berdagang, ya kan, kemudian berusaha mencari rezeki, isti'anah kepada Allah, ya. Maka perkara yang lebih penting dari itu adalah kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berkorban. Sebentar lagi ini ada korban, ya. Kita berkorban. Semuanya itu kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan
ya pada diri kita untuk melaksanakan suatu kebaikan atau menghindari kemudaratan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seorang sahabatnya yang beliau cintai dan beliau mencintai seluruh para sahabat, ya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dengan perkataannya, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Jadi dipanggil Mu'adz bin Jabal ini dipanggil, kemudian dikasih kabar gembira dulu. Sesungguhnya aku mencintai kamu karena Allah. Ini salah satu metode Rasulullah SAW di dalam memberikan nasihat. Ya, agar nasihatnya itu masuk ke dalam. Ya, ketika mau berbicara langsung dikatakan aku mencintai engkau karena Allah. Itu kan langsung senang banget. Sehingga nanti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bisa masuk ke dalam diri Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala tad'anna fi dubri kulli salatin, janganlah kamu meninggalkan setiap akhir salat untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk mengingat Engkau, untuk berzikir kepadamu. Ya, membiasakan zikir kepada Allah Ta'ala. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan untuk beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Ini. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Ini penting sekali. Karena sesungguhnya kita itu tidak akan bisa melakukan ibadah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwasanya beliau memperhatikan doa-doa yang ada dan beliau mendapatkan doa yang paling bermanfaat bagi kita adalah doa meminta pertolongan dari Allah Ta'ala untuk kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kita dapatkan di mana? Dalam surat Al-Fatihah. Allah Ta'ala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian setelah itu doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ini Pak, kalimat doa ihdinas siratal mustaqim, ini kalimat doa yang luar biasa. Karena maknanya sangat luas sekali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan maksudnya hanya untuk ditunjukkan ini jalan yang lurus, dipaparkan di depan kita ini jalan yang lurus, ditunjukkan tok, itu enggak. Bahkan apa maknanya? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, diperlihatkan jalan yang lurus dan juga dijadikan kita mengikutinya. Ya kan? Dijadikan kita mengikutinya. Dan jalan yang lurus ini pun ya dalam segala aspek kehidupan kita secara umum, agama Islam adalah jalan yang lurus, ya kan? Orang yang kafir kemudian mendapatkan hidayah kepada agama Islam, berarti dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Di dalam Islam pun orang yang muslim, kita sebagai orang yang sudah muslim masih membutuhkan hidayah kepada jalan yang lurus. Karena di dalam Islam ini ya masih banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui ilmunya, betul tidak? Ya kan? Terkadang kita sholat nggak tahu cara sholat yang benar sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Kita sholat membutuhkan kekhusyuan, kita nggak tahu cara khusyuk bagaimana, ya kan? Kita nggak tahu cara khusyuk bagaimana. Bahkan mungkin seseorang karena berusaha mencari kekhusyuan, ya kan? Yang dia fahami sholat itu menghadap kepada Allah, berarti kalau biar sholatnya itu khusyuk harus apa? Membayangkan lafaz Allah di depan, ada seperti itu, ya kan? Sampai seperti itu. Ternyata nggak benar, ya kan? Nggak benar, nggak penting, nggak seperti itu caranya. Tapi kita merasakan bahwasanya kita itu seakan-akan di hadapan Allah Taala, tetapi tidak kita membayangkan lafaz Allah Taala seperti itu, tidak. Ya, artinya, ketika kita sudah dalam Islam yang dia itu jalan yang lurus, di sana masih ada perincian-perincian dari jalan yang lurus yang perlu kita ketahui, ya kan? Ketika kita mau berkorban, bagaimana cara korban yang sahihah, ya, bagaimana cara berpuasa yang benar,
dan seterusnya. Kalau kita sudah mengetahui banyak perkara-perkara yang rinci ini, itu baru pengetahuan. Kita juga masih membutuhkan apa? Membutuhkan hidayah Allah Ta'ala untuk mau melaksanakan ilmu tersebut, ya kan? Untuk mau melaksanakan ilmu tersebut, lagi kita harus berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ketika kita sudah melaksanakan satu amalan dalam Islam, kita sudah berkorban dengan cara yang benar, maka ini pun masih membutuhkan agar apa? Kita istiqomah di sana, membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala agar kita istiqomah di dalam jalan yang lurus tersebut. Dan lagi, ketika kita sudah terus-menerus melaksanakan amalan itu, ya kan, kita masih membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala agar kita tidak melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan pahala yang sudah kita kerjakan. Karena terkadang orang itu apa? Sudah alhamdulillah mendapatkan keistiqomahan dalam suatu amalan, ya kan, namun dia tiba-tiba melakukan suatu perbuatan, mungkin ujubnya dia membangga-banggakan amalannya yang telah lalu, ya, sehingga apa? Akhirnya amalan itu seakan sia-sia begitu saja. Ya kan? Kita membutuhkan hidayah dari Allah Ta'ala terus, ya. Sehingga ini doa yang luar biasa. Makanya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah ini setiap kali sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, ini sah. Sholat itu tidak akan sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Yang ini berkaitan dengan masalah takdir, bahwasanya apa yang menimpa seorang hamba, kita semua, yang itu berupa manfaat ataupun madarat, ya, di dunia ini, maka itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jenengan dapat rezeki, hadiah, dapat mobil misalkan, atau mungkin dagangan jenengan itu apa? Laris, manis, ya kan? Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Demikian pula ketika dagangan kita satu saat nggak ada yang beli sama sekali, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu terjadi sedangkan itu belum ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan mungkin terjadi. Kata para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa saja yang tidak Allah kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Ini sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan ini termasuk rukun iman, ya kan? Al-iman bil qadar, al-iman bil qadar. Nah, apa faedahnya kita mengimani takdir seperti ini? Apa faedahnya? Apakah kemudian faedahnya, oh kalau begitu karena semuanya sudah ditakdirkan, berarti kita nggak usah melakukan amalan saja, kan semua sudah ditakdirkan. Semua udah punya rezekinya masing-masing, wis nggak usah nyari rezeki, nggak usah dagang, rezekinya sudah ditakdirkan. Apakah seperti itu, Pak? Bagaimana jawabannya? Pernah terpikir seperti ini enggak? Sudah ditakdirkan, ngapain kita berusaha? Mau berusaha banting tulang, ya, peras keringat pun paling ya hasilnya segitu-gitu aja, sudah ditakdirkan. Terus nggak usah usaha aja, nggak usah usaha saja. Pernah terpikirkan seperti itu, Pak? Ini pemikiran yang keliru, yang salah. Ya, apakah kita tahu takdir kita segitu? Kan enggak, ya kan? Ini yang pertama. Kita nggak tahu tentang takdir kita itu seberapa, ya kan? Kita nggak tahu. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan berhujah dengan takdir untuk bermalas-malasan dalam beramal atau berusaha. Jangan, ini keliru, sangat-sangat keliru. Ya, ini pertama. Kemudian yang kedua,
kita berusaha, kita beramal, itu sesungguhnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk beramal, ya kan? Sebagai contoh saja dalam surat Al-Jumu'ah, ini sebagai contoh saja yang mana Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk mencari rezeki, ya kan? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai dilaksanakan salat Jumat, maka menyebarlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Ta'ala. Maksudnya berusaha, berdagang kek atau apa kek, ya kan, nyari rezeki. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Ta'ala berupa rezekinya, ya kan, wadhkurullaha, dan ingatlah Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, artinya kita melakukan amal usaha itu memenuhi syariat Allah Ta'ala. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya kan? Dan ini yang dituntut oleh Allah Ta'ala dari kita. Kita berbuat, kita beramal, ya. Sedangkan takdir itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mempertanyakan tentang perbuatan Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka itu, manusia itu, hamba-hamba itulah yang akan ditanya. Sehingga karena takdir ini perbuatan Allah Ta'ala, ya, maka kita tidak perlu bersandar kepada takdir sehingga tidak beramal. Ini yang kedua, ya. Ini kita melaksanakan amalan usaha ini adalah memenuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, perlu kita ketahui bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya seperti itu, ya. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, fimal amal al-yawm, afima jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir, am fima nastaqbil. Ya Rasulullah, intinya pertanyaannya adalah tentang amalan kita ini, apakah itu sudah ditakdirkan sebelumnya ataukah belum dituliskan, gitu kan? Intinya seperti itu. Maka beliau mengatakan, bal fima jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Amal kita ini sesungguhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, ya. Rasulullah SAW mengatakan, bal fima jafat bihil aqlam. Amalan kita ini terjadi dalam pena yang telah mengering, tulisan pena yang telah mengering, wajarat bihil maqadir, dan telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan, ya, bahwasanya innallaha kataba maqadira kulli syai' atau maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menuliskan takdirnya segala sesuatu makhluk, ya, sebelum menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi dahulu kala sudah ditulis takdir kita. Kita berbuat ini, berbuat itu, kita mendapatkan ini, mendapatkan itu, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, ya kan? Maka sahabat ini bertanya, fa fimal amal? Lalu untuk apa beramal, gitu kan? Untuk apa beramal, kan sudah ditulis. Lihat perkataan Nabi Muhammad SAW ini, yang kalau kita cermati, ya, sesungguhnya bahkan akan apa? Akan mendorong kita untuk beramal. Beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu, karena sesungguhnya setiap orang itu diperjalankan kepada takdirnya. Setiap orang itu dimudahkan kepada takdirnya. Artinya apa? Kalau kamu nggak mau beramal, ya kan? Contohlah misalnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya berarti takdirmu itu takdirmu itu seakan-akan ya seperti itu, gitu loh. Kamu mau ditakdirkan jadi orang yang kafir? Kan nggak mau, ya enggak? Maka beramallah. Kalau kamu nggak mau ditakdirkan yang buruk, maka beramallah. Fakulun muyassarun lima khuliqallah. Kalau kamu melakukan amalan sholat, amalan-amalan yang baik, berarti kamu ditakdirkan sebagai orang yang baik. Kalau kamu melakukan amalan-amalan yang buruk, berarti kamu ditakdirkan sebagai orang yang buruk. Milih yang mana? Milih ditakdirkan sebagai orang yang baik atau orang yang buruk? Baik. Maka beramallah, gitu kan? Beramal, gitu loh.
semuanya amalan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, betul. Ya, maka beramalah untuk menunjukkan bahwasanya kita ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi beramal, terus beramal, berusaha. Jangan kemudian kok bersandar dengan takdir. Oh, semuanya sudah ditakdirkan. Mau melakukan banting tulang tadi seperti kita katakan, banting tulang peras keringat, hasilnya paling segitu-gitu aja. Jangan, ya, jangan malas. Tetap beramal. Ya, kita nggak tahu takdir kita. Bahkan yang kita lakukan itu, kalau kita giat dalam beramal, itulah takdir kita. Paham ya? Itulah takdir kita. Kalau jenengan kok malah malas-malasan, berarti takdir jenengan malas. Mau ditakdirkan malas, gitu kan? Ya janganlah. Kita mau takdir kita itu yang baik, betul kan? Kita mau takdir kita yang baik, maka kita beramal yang baik. Gitu. Nah, baik. Jadi semua amalan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kembali pertanyaan tadi saya ulangi lagi. Apa faedahnya kita mengimani segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Apa faedahnya? Tadi kita katakan bahwasanya bermalas-malasan dari amalan itu bukan faedah, ya kan? Bahkan itu keliru, itu bukan faedah. Bukan pelajaran dari iman kepada takdir. Artinya orang yang iman kepada takdir mestinya enggak malas, gitu kan? Orang yang iman kepada takdir mestinya enggak malas, dia berusaha, beramal, gitu. Baik. Nah, apa faedahnya? Di antara faedah yang lainnya adalah bahwasanya ketika seseorang beriman kepada takdir, ya, maka dia akan pertama menggantungkan seluruh usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan seluruh perkaranya kepada Allah Ta'ala. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mentakdirkan segala sesuatu adalah Allah. Dia memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ini namanya tawakal, ya. Tawakal. Karena ketika semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam hadis, sampai pun orang itu mau berusaha memberikan manfaat kepada kamu, maka dia tidak akan memberikan manfaat kecuali yang ditakdirkan oleh siapa? Allah. Kalaupun manusia seluruhnya ingin memberikan madarat kepada kita, maka tidak bisa memberikan madarat kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau begitu sandarannya kepada siapa? Allah, ya kan? Kalau kita mencari manfaat bukan kepada makhluk sandarannya. Bolehlah kita minta tolong kepada manusia, tetapi yang menjadi sandaran kita bukan manusia. Siapa? Allah Ta'ala. Bolehlah kita takut dari orang yang jahat, orang yang zalim, tetapi sandaran kita sepenuhnya adalah siapa? Allah Ta'ala. Bolehlah kita takut kepada penyakit wabah corona, boleh enggak? Boleh. Tetapi sandaran kita kepada Allah Ta'ala. Karena memang Allah Ta'ala menjadikan ini berbahaya bagi manusia, kan? Iya. Berbahaya. Sebagaimana kita takut kepada singa, boleh enggak? Boleh. Kita takut kepada ular berbisa, ular kobra di hadapan kita, gitu kan? Takut boleh enggak? Boleh, karena itu berbahaya. Boleh takut kepada kobra. Maka keliru orang yang mengatakan enggak usah takut kepada corona, takut kepada Allah Ta'ala saja. Satu sisi betul, satu sisi salah. Takut kepada Allah Ta'ala saja betul, tapi jangan takut kepada corona. Ini keliru penempatan, salah menempatkan. Takut kepada corona ini dalam artian takut kepada sesuatu yang berbahaya bagi kita, itu boleh. Seperti kita takut kepada ular berbisa tadi, karena memang ini berbahaya. Tetapi sandaran kita dalam ketakutan ini yang paling utama adalah kepada siapa? Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Makanya dulu pernah, ya, ini saya sampaikan sebagai faedah tambahan juga. Ya, ini waktu ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Sa'ad Syithri hafizahullah ta'ala tentang ini seseorang yang takut kepada tikus. Takut kepada tikus, apakah dengan dia takut kepada tikus itu maka tauhidnya berkurang? Ya. Apa jawaban Syekh? Beliau tidak menjawab dengan iya dan tidak, tapi menjawab dengan jawaban yang lebih bagus. Yani jadikanlah rasa takutmu itu kepada tikus, ya, sebagai takutmu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tikus itu yang membuat kamu takut itu, ya, siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala, ya kan? Siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Maka jadikanlah rasa takutmu itu
sebagai loncatan untuk takut kepada Allah. Seperti kita misalnya di sini pandemi ya, wabah ini menakutkan kita, betul nggak? Betul, ya kan? Kita takut terkena penyakit corona ini. Jadikanlah ini sebagai batu loncatan untuk kita takut kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Yang menimpakan wabah ini siapa? Allah. Maka ketika kita takut terkena corona ini, maka kita semakin kuat takutnya kepada siapa? Allah. Karena Allah yang memberikan wabah ini. Sehingga kita sadari bahwasanya wabah ini pasti karena sesuatu dalam diri kita, dosa maksiat kita. Ya kan? Sehingga kita semakin takut kepada siapa? Allah Ta'ala. Jadi kita atur takutnya ini untuk kita arahkan kepada Allah Ta'ala saja. Gitu kan? Tetap kita takut kepada corona nggak masalah, tetapi kita arahkan ya untuk menguatkan rasa takut kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menimpakan wabah ini adalah Allah Ta'ala. Corona itu tidaklah menyebar dengan sendirinya, Pak. Ya, corona itu tidak menular dengan sendirinya. Tapi yang menyebabkan itu semua siapa? Allah Ta'ala. Kita takutnya kepada Allah. Betul ya. Betul kita takut kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti kita nggak takut sama sekali dengan corona, kemudian kita langgar protokol kesehatan itu, nggak usah takut corona, ngerti-ngerti kemudian kena sendiri, akhirnya Masya Allah repot sendiri dia, ya kan? Nah, ya takut kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kena. Nah, sehingga takutnya kepada siapa gini? Allah. Ya, takut kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian diantara faedah dari kita mengimani takdir tadi tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian sekarang adalah faedah yang berikutnya adalah dengan beriman kepada takdir. Ketika kita tahu segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan bisa memiliki sikap yang terbaik dalam semua keadaan. Apa itu? Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita tahu kesenangan nikmat ini dari siapa? Yang mentakdirkan siapa? Allah. Maka kita bersyukur, ya kan? Kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, ya, mendapatkan bencana, kita tahu ini yang mentakdirkan siapa? Allah, kan? Ketika kita tahu yang mentakdirkan Allah, Allah itu adalah zat yang maha hakim, penuh dengan hikmah. Perbuatannya itu mesti mengandung hikmah. Ada kebaikan di sana. Maka dari situ kita akan bersikap sabar, ya, bersikap sabar dalam menerima musibah Allah Ta'ala. Lebih penting lebih utama lagi kalau kita bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara faedah kita beriman kepada takdir, maka kita bisa mewujudkan rasa syukur terhadap Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, dan kita bisa bersabar kepada Allah Ta'ala ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam cobaan. Karena kita tahu ya, dengan iman kita kepada takdir bahwasanya Allah Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu itu pasti dengan hikmahnya. Nah, baik. Kemudian di antara pelajaran berikutnya, sampai jam berapa Pak? 48, 3 menit, 5 menit. Baik. Kita tambahi satu pelajaran dan ini kita anggap sebagai pelajaran terakhir ya. Nanti insya Allah pekan depan kita beralih kepada hadis 20. Sebenarnya masih ada 2 atau 3 pelajaran. Kita baca dulu. Yaitu pelajaran berikutnya adalah pentingnya kita mengenal Allah Ta'ala dikala kita berada dalam keadaan longgar, keadaan lapang, keadaan senang ya. Ketika kita dalam keadaan longgar, lapang, senang, janganlah lalai dari Allah Ta'ala ya. Hendaknya kita terus mengingat Allah Ta'ala ya. Apa faedahnya? Faedahnya adalah apabila kita mendapatkan keadaan yang susah, maka Allah Ta'ala akan mengenal kita. Allah akan mengenal kita dalam artian akan mudah Allah memberikan bantuan kepada kita ya, jalan keluar bagi kita ketika mendapatkan kesusahan-kesusahan. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan lapang, kita terus ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan lapang kok kita lalai, tertipu dengan kenikmatan ya, tertipu dengan dunia. Ini bahayanya adalah ketika nanti dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, sampai pun kita merengek-rengek kepada Allah Ta'ala, khawatirnya Allah Ta'ala tidak menerima
Ini permintaan kita. Seperti halnya Fir'aun yang diberikan contoh oleh Allah Ta'ala. Fir'aun ketika dalam keadaan lapangnya bagaimana? Sombongnya bukan main, ya kan? Bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Namun ketika dia sudah dalam kondisi susah yang sangat luar biasa karena dia mendapatkan azab dari Allah Ta'ala, tenggelam di lautan, ya, dia baru ingat kepada Allah. Bermanfaat gak ingatnya ini? Tidak bermanfaat. Allah Ta'ala mengatakan, al-ana qad wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru beriman wahai Fir'aun, ya, padahal kamu dahulunya itu terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Artinya dalam keadaan longgarnya Fir'aun ini senantiasa lalai dari Allah Ta'ala, sombong kepada Allah, sehingga ketika dalam keadaan genting, meskipun dia sudah mengatakan iman, walaupun imannya itu ada lafaz yang kurang tepat gitu ya, tapi dia sudah mengungkapkan keimanan, amantu bima amana bi Banu Israil gitu kan. Dia mengatakan aku mengimani apa yang diimani oleh Bani Israel. Ini dia mengungkapkan keimanannya, tetapi apa? Apakah ini diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak diterima. Karena apa? Ketika dalam keadaan lapangnya ini, dia ini senantiasa lalai dan sombong kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, contoh yang sebaliknya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yang kita tahu kisah beliau ini mendapatkan suatu keadaan bencana yang luar biasa, yaitu ditelan oleh ikan paus. Ditelan hidup-hidup oleh ikan paus, tapi nggak sampai mati, ya kan? Kata Allah Ta'ala, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Ta'ala, seandainya dia Nabi Yunus ini dahulunya bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, ya, maksudnya bukan orang yang termasuk banyak mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan lapangnya, seandainya bukan seperti itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus ini akan menetap di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya mati dimakan ikan paus. Tapi karena sebab apa tadi? Nabi Yunus adalah orang yang banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala ketika dalam keadaan lapang, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala ketika dalam keadaan lapang, maka Allah Ta'ala ini mengenal Nabi Yunus dalam keadaan gentingnya ini. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut dan dikeluarkan oleh ikan tersebut dalam keadaan hidup, yang kemudian berdakwah lagi kepada kaum yang Allah Ta'ala perintahkan agar Nabi Yunus mendakwahinya. Nah, ini pelajaran yang terakhir kita sampaikan, yaitu bahwasanya hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mengenal Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan lapang kita, yang diantara faedahnya adalah ketika kita dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit, maka Allah Ta'ala akan mengenal kita dan menyelamatkan kita. Kita tambah secara singkat ya untuk menyelesaikan ini, yaitu pelajaran berikutnya bahwasanya kesabaran itu akan mendatangkan kepada kemenangan. Kesabaran itu akan mendatangkan kepada kemudahan. Dan juga yang disebutkan terakhir kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap kali seorang muslim mukmin, seorang manusia pada umumnya dia mendapatkan bencana, mendapatkan kesusahan, maka ketahuilah bahwasanya di balik itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesusahan itu tadi ada kemudahan. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bacakan pada malam hari ini terkait dengan faedah dari hadis yang ke-19, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-20 biidznillah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.